Di tengah era disrupsi saat ini, pengembangan teknologi digital Bank BRI menuai keberhasilan. Bahkan, Bank BRI mencatat prestasi dalam transformasi digital. Hal ini dibuktikan dalam penghargaan yang diraih oleh Bank BRI di Digital Banking Awards 2022. Dan tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari upaya perseroan. Dalam membahas hal itu, spesial di Suara Milenial by IDN Times bersama saya, Larasati Putri, akan mengupas tuntas informasi terkait hal tersebut dengan narasumber yang spesial. Nah, Sobat Milenial, saat ini saya sudah bersama Bapak Argo M. Nugroho selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Laras, apa kabar Mbak Laras? Alhamdulillah baik, Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Ya. Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama nih Bapak. Boleh, Sobat monggo. Milenial pengen tahu nih Pak, bagaimana strategi BRI ini dalam menjalankan hal transformasi digital ini dan apa saja fokus transformasinya? Ya, makasih Mbak Laras. Jadi kalau boleh cerita Mbak Laras, sebenarnya BRI ini embarked on this journey of transformation ya sejak tahun 2017 gitu ya. Di sana kami niatkan akan mentransformasi melalui dua hal. Satu adalah mengenai culture, karena terus terang memang banyak hal akan sangat kental dengan aspek people-nya gitu ya. Dan yang kedua adalah transformasi digital tentu saja. Dan di sisi kami di BRI memang melihat transformasi digital sebagai suatu hal yang akan membawa kami, melontarkan kami untuk bisa lebih mensupport bisnis satu, dan kedua mensupport utamanya juga adalah untuk nasabah kami gitu ya. Dan di sisi kami digital ini dilakukan dengan dua hal yang kami sebut adalah mungkin hybrid approach ya. Satu adalah bagaimana kami bisa melakukan transformasi terhadap proses-proses bisnis existing yang ada di BRI, membawanya ke dalam sebuah perkembangan yang lebih digital gitu. Dan ini akan memperbaiki banyak proses di dalamnya, sekaligus juga untuk mempercepat proses bisnis dan juga meningkatkan juga efisiensi dan juga produktivitas. Dan yang kedua adalah approach kami adalah menggunakan yang kami sebut dengan digital business sendiri, di mana niatnya adalah mencari new sources of growth, new business avenues yang akan mengizinkan kami untuk mencari relung-relung baru pertumbuhan di tempat-tempat yang tidak lazim kami lakukan sebelumnya gitu. Dan ini yang sedang kami lakukan dan kami upayakan selama beberapa tahun kemarin, dan di tahun lalu 2021 kami coba revamp lagi niatan kami yang termaktub dalam sebuah dokumen, kami sebut dokumen transformasi kami Brivolution. Dan di tahun lalu kami ini perbarui dan kami segarkan dengan beberapa update lah gitu ya, kami sebut dengan Brivolution 2.0. Ini yang sedang kami terus upayakan persiapannya di tahun 2021-2022 ini, dan kami berharap bahwa apa yang kami lakukan di 2 tahun kemarin ini, tahun kemarin dan tahun ini akan mengizinkan kami untuk lebih mendapatkan bisnis yang lebih baik lagi dan menyiapkan kami untuk berada di tataran lebih tinggi lagi dari secara bisnisnya gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Terkait hal itu, bagaimana kinerja transaksi digital BRI ini? Untuk hal tersebut kami cukup berbangga hati ya Mbak Laras ya. Kalau selama ini kan BRI mungkin dikenal sebagai bank yang men-serve masyarakat di daerah rural, di daerah yang lebih pinggir katakanlah gitu, juga dengan segmen-segmen nasabah yang lebih mikro gitu ya. Yang notabene memang harus diakui stigmanya adalah nasabah-nasabah kami segmennya ini yang tidak familiar dengan digital gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat banyak hal yang kami upayakan dalam beberapa tahun terakhir, terlihat betul bahwa terjadi migrasi. Ada pola migrasi yang kami lihat jelas bahwa nasabah-nasabah kami yang tadinya disangka lah katakanlah gitu ya, kurang digital, ternyata mereka juga melakukan transformasi digital juga, dan kami jelas betul bahwa kami bisa mengawal perjalanan yang mereka lakukan ini bersama dengan kami, sehingga di holding hands lah gitu ya. Dan ini terjadi transformasinya adalah di periode terakhir di November kemarin itu sudah terjadi migrasi, di mana dari seluruh transaksi kami yang terjadi di BRI gitu ya, maka sudah 98,63% terjadi sudah melalui channel-channel digital kami, jadi channel elektronik dan digital gitu ya. Jadi tidak lagi mayoritas terjadi di cabang-cabang kami yang fisik, tapi lebih ke arah channel-channel kami yang elektronik dan juga melalui digital channel kami gitu. Jadi kami percaya bahwa inilah arah Indonesia secara besaran ke arah digital, dan kami optimis kami bisa menjembatani hal tersebut sehingga membantu kami untuk bisa lebih masuk ke dalam tadi ya komunitas yang biasanya nggak familiar dengan digital, dan kami bisa masuk ke sana lebih jauh lagi, lebih baik lagi gitu. Oke, baik.
Nah, Sobat Milenial pengen tahu nih Pak, apa aja sih produk digital banking atau transformasi digital yang menjadi andalan BRI saat ini? Oke. Bicara mengenai produk, kami juga tadi kan saya ceritakan bahwa di awal tadi niatan kami adalah memperbaiki, ada yang digital dan digitize istilahnya, memperbaiki proses internal supaya lebih digital dan juga mencari bisnis baru ya, digital bisnisnya yang seperti apa. Nah, untuk produk-produk sendiri kami punya serangkaian tentu saja, kami tidak tinggal diam selama bertahun. Kami menyiapkan bersama kawan dengan produk owner tentu saja ya, kami menyiapkan banyak sekali produk yang bisa kami tawarkan lah kepada nasabah kami dan calon nasabah kami juga gitu. Nah, bicara produk biasanya akan lekat dengan produk-produk yang mengarah kepada nasabah ya. Di sini kami punya beberapa flagship products, Mbak Laras. Ada utamanya adalah untuk digital banking kami sebut dengan Brimo. Mungkin Mbak Laras sudah kenal atau Hari Habrab udah pakai juga gitu ya. Nah, ini Brimo ini akan jadi produk andalan kami untuk men-serve nasabah-nasabah yang lebih digital literate begitu. Ini kami pasarkan untuk membantu transaksi harian kaum yang lebih digital, lebih muda barangkali gitu. Dan ini sudah berhasil mencapai beberapa pencapaian sih. Ada banyak transaksi yang sudah terjadi di sana. Bahkan hingga bulan November kemarin sudah sekitar 2.400 triliun transformnya gitu ya. Terus juga jumlah transaksi terus meningkat dan jumlah user juga terus meningkat terus. Itu untuk yang keluar ya. Nah, kami juga cukup berbangga hati karena proses perbaikan digitalnya itu juga kami lakukan internal, jadi mengarah ke dalam ya. Proses-proses kami banyak yang kami sudah digitalisasi dan satu produk yang kami cukup bangga adalah kami sebut dengan Brispot. Brispot ini adalah aplikasi yang mungkin di kalangan industri perbankan disebut dengan loan origination system atau alat bantu kami secara internal untuk bisa memproses permintaan nasabah dalam mengajukan pinjaman dan kredit gitu ya. Nah, ini prosesnya juga cukup membanggakan. Ini sekedar berbagi info saya mungkin Mbak Laras ya, bahwa dalam satu hari itu ya, kawan-kawan kami di unit kerja operasional itu bisa mendisburse loan mikro itu sekitar 1 triliun sehari. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak menggunakan alat bantu kami sebut tadi adalah Brispot istilahnya. Jadi aplikasi ini digunakan oleh para tenaga pemasaran kami dan juga para pejabat kredit lini gitu ya. Dan bisa membantu dan bisa mempercepat proses kredit. Kalau dulunya tanpa ada Brispot ini kami harus memproses kredit itu rata-rata mungkin worst case-nya adalah 2 minggu gitu ya. Tapi dengan Brispot ini mengizinkan kami bisa melakukan processing, percepatan proses kredit ini menjadi sekitar cuma 2 hari saja. Bahkan pada banyak kasus 2 jam selesai apabila semua dokumennya lengkap. Itu yang kami lakukan. Dan ini terus-menerus kami perbaiki, jadi dengan menggunakan perspektif nasabah gitu. Kami yakin bahwa ini masih banyak ruang improvement dan kami bisa menjawab tantangan yang diperlukan nasabah dengan lebih baik kalau kami bisa terus menggunakan siklus pengembangan yang lebih cepat gitu Mbak Laras. Oke, baik Pak. Dan tentunya ada inovasi gitu ya dalam produk layanan begitu. Nah, bagaimana BRI melakukan inovasi untuk membuat produk layanan yang dapat menjawab kebutuhan pasar dan perkembangan di era digital seperti saat ini? Ya, inovasi jelas harus menjadi semangat kami gitu ya, karena terus terang memang banyak kali perkembangan yang ada di luar sana yang membuat kami harus tidak bisa tinggal diam lah gitu. Nah, kami mencoba menginfuse proses inovasi ini ke dalam kegiatan kami sehari-hari ya. Internally di tim saya, di tim digital dan IT memang ada proses-proses di mana kami terus-menerus menambah wawasan kami mengenai perkembangan teknologi, mengenai perkembangan regulatori juga ada gitu ya, dengan aspek-aspek lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kami dalam sebagai organisasi. Tapi kami juga tidak hanya itu, tapi secara organisasi lebih besar, secara korporat kami juga mengembangkan beberapa program inovasi gitu. Mungkin yang bisa saya ceritakan di sini adalah yang kami sebut dengan BRI Excellence Award. Itu adalah ajang kami mengundang para pekerja internal BRI gitu ya, untuk bisa menyumbangkan saran, menyumbangkan pikiran, dan juga kemudian mengejawantahkannya dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret gitu. Satu program kami yang juga merupakan pengembangan dari program BEA tadi adalah Embrio. Dan Embrio ini tantangannya lebih hebat lagi karena kami tidak hanya cukup berpuas diri dengan hanya menuangkan ide gitu, tapi juga kami sampai minta teman-teman yang ikut program Embrio ini untuk bisa membuatnya menjadi sebuah yang konkret gitu ya, level yang lebih mengkristal lah katakanlah gitu, sampai level mungkin bikin aplikasi dan segala macam inovasi yang sangat-sangat
bermakna, impactful gitu loh. Ini yang kami lakukan terus. Ini selain dari beberapa program ini tadi, ada beberapa program lain, tapi rasanya yang bisa kami ceritakan dengan apa ya, optimis, dengan penuh semangat, barangkali dua program tadi gitu Mbak Laras. Gitu. Baik, Pak, salah satu hasil dari transformasi digital BRI ini kan adalah terciptanya insan brilian gitu ya. Sering kita dengar gitu sebenarnya, saya juga sering dengar gitu insan brilian. Nah, bagaimana BRI mengembangkan digital talent seperti insan brilian ini? Ya, betul banget Mbak Laras. Jadi insan brilian itu adalah istilah yang kami pergunakan untuk seluruh pekerja internal BRI gitu ya. Brilian itu adalah nilai-nilai kami, jadi bagaimana kami mengejawantahkan dalam perilaku sehari-hari itu kami terjemahkan, kami kodifikasi dalam istilah brilian gitu. Nah, khusus untuk digital talents, brilian yang di bidang digital dan IT ini memang tantangannya adalah bagaimana membantu kawan-kawan ya untuk stay digital gitu ya. Digital itu kan sebuah state of mind gitu ya kalau menurut saya. Sehingga kami mencoba menularkan paham dan pemikiran digital ini kepada seluruh pekerja BRI tadi, insan brilian tadi gitu. Tapi secara khusus memang internally cara kami membangun talenta-talenta digital itu dengan beberapa hal. Nah, hal yang pertama adalah dengan terus-menerus menyediakan akses kepada para insan brilian ini kepada entah itu media, entah itu wawasan, cara kita menambah wawasan dan segala macam supaya mereka bisa stay abreast of the digital revolution gitulah. Terus kemudian kami juga tidak henti-hentinya memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Pelatihan-pelatihan ini zaman sekarang ya kan karena sekarang daerah yang lebih maju gitu kan, tidak hanya pelatihan-pelatihan offline gitu tapi juga online ya. Kami punya akses kepada banyak hal. Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan kenamaan di luar negeri, namely mungkin MIT yang bisa saya sebutkan, ada juga beberapa organisasi yang besar gitu yang mengizinkan kami untuk bisa lebih tahu dunia luar itu seperti apa gitu. Ada Gartner, ada beberapa organisasi lainnya gitu. Nah, ini yang kami ikuti dan kami berikan aksesnya kepada para insan brilian. Nah, cara lainnya juga adalah dengan penambahan skill set ya. Ini kami lakukan dengan cara mungkin ada in-house training dan saling bertukar pikiran. Nah, kami juga menggalakkan ini bagaimana teman-teman IT itu tidak hanya ketemu dengan orang IT aja. Kalau ketemu orang IT itu ya bahasanya ngomongnya gitu-gitu tok gitu kan ya. Nah, yang situ yang saya mintakan juga pada kawan-kawan di internal kami adalah tolong kalau ngobrol dan bergaul itu dengan ya kawan-kawan, jangan cuma kawan-kawan yang dikenal aja gitu, tapi juga ke bidang lain, ketemu teman-teman bisnis, ketemu teman-teman support yang lainnya gitu. Nah, inilah mengapa di BRI juga mengaktifkan banyak komunitas-komunitas itu supaya apa? Supaya saling bertukar pikiran kan, tidak hanya dengan orang-orang yang dalam satu organisasi yang sama, tapi juga dengan organisasi yang lain. Nah, itu jadi beberapa hal itu yang kami coba terus dorong lah supaya kawan-kawan ini bisa lebih digital dan bisa memahami sebenarnya needs yang ada di luar itu oleh user, oleh nasabah itu seperti apa sih gitu. Caranya gitu mungkin Mbak Laras. Oke, baik begitu. Oke, Bapak, lantas bagaimana transformasi yang dilakukan BRI untuk mampu mengakselerasi kinerja perseroan? Oke. Ya, dan ini pertanyaan sangat-sangat relevan ya, makasih Mbak Laras ya. Karena apa? Karena semakin hari, semakin kesini gitu kan, apa-apa kan digital, apa IT gitu. Dan di sini kami lihat bahwa memang pada banyak hal, dan kami juga berbangga hati bahwa banyak amanah yang memang diberikan kepada kami di jajaran digital dan IT untuk membawa perusahaan ini bisa menjadi lebih baik gitu. Tadi saya sampaikan bahwa ada dua approach yang kami lakukan ya, adalah mengenai perbaikan proses internal, itu juga akan berujung kepada tadi efisiensi satu, dan kedua peningkatan produktivitas, dan berikutnya juga mengenai tadi bagaimana kami mencari sarana-sarana produksi baru katakanlah gitu supaya bisa mendapatkan revenue yang baru juga gitu. Nah, kalau kami bicara hal itu berarti memang cara kami adalah terus memperbaiki proses ya. Yang kami lakukan adalah mendorong kawan-kawan itu untuk bisa saling berkolaborasi, melihat lagi peluang. Setiap hari selalu ada improvement ya, bahwa sekian banyak hal telah kami raih, telah membawa banyak achievements gitu, iya, itu kan untuk kami bersyukur dan berterima kasih tentu saja. Tapi juga untuk terus melihat peluang-peluang perbaikan baru gitu ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu kami coba lakukan semacam kayak town hall gitulah, ngobrol antara kami dengan jajaran yang kami support, dan kami coba melihat lagi selama ini
mereimagine lah gitu ya, membayangkan lagi, proses sekarang ini apakah hanya begini-begini aja, apakah kami bisa ngejar small improvements ini aja, tapi apakah ada peluang-peluang misalnya ya kalau kita lupakan dan kita go back to drawing board itu dan mengembangkan yang baru, bisa nggak gitu. Jadi bahwa ada small improvements iya, tapi juga kami mengejar juga yang namanya lompatan-lompatan ya, mencoba mencari ini kalau dibayangkan ulang kayak apa sih, dan itu yang kami lakukan gitu. Dan saya rasa ini yang akan kami terus lakukan karena manfaatnya telah terlihat gitu ya. Tadi bagaimana Brisport itu selama ini telah menggotong kami bahkan selama pandemi ya, selama 2 tahun setengah ini pandemi berlangsung, tapi kami bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada negeri dengan angka-angka kami yang mungkin juga Mbak Laras sudah dengar gitu ya. Nah ini kami percaya bahwa hal semacam ini akan terus bisa kami lakukan selama kami terus mendengarkan needs-nya dari para user kami. User meaning adalah nasabah utamanya dan juga oleh user internal ya, untuk barang-barang internal gitu ya. Dan kedua adalah kami tetap harus mencari relevansi baru terhadap produk-produk kami gitu ya. Needs-nya nasabah akan terus berubah, needs-nya nasabah akan terus berevolusi, tapi bagaimana menjawab perubahan-perubahan inilah yang akan menjaga kami untuk bisa terus berkiprah dan berkarya di Indonesia gitu Mbak Laras. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, ini mau minta pendapat Pak Argo nih. Ya. Menurut Pak Argo nih, apa kunci bagi BRI untuk bertahan dan menang dalam era disrupsi teknologi saat ini, Bapak? Oke. Ya, makasih Mbak Laras. Mbak Laras, tahun ini 16 Desember lalu BRI merayakan ulang tahunnya yang ke-127. Gitu, artinya perjalanan kami sudah cukup panjang gitu ya, dan tentu saja ingin we wanna stay relevant in this industry for at least another 127 years gitu ya. Nah itu yang kami lakukan adalah, untuk menjamin tersebut yang kami lakukan adalah tadi ya, North Star kami atau guiding principle kami adalah bagaimana kami mendengarkan kebutuhan nasabah. Lagi-lagi mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan dalam diskusi kita ini, tapi mau nggak mau itu memang kenyataannya adalah bahwa kepekaan terhadap perubahan itu yang harus kami punya. Jadi kuncinya adalah kepekaan barangkali, kepekaan membaca zaman. Karena apa? Karena needs akan berubah terus, lanskap bisnis akan berubah juga, dan juga regulatory landscape juga berubah juga gitu. Jadi kalau kami tidak punya kepekaan terhadap hal semacam ini, maka yang terjadi adalah ya kami akan tidak relevan lagi gitu. Dan history is filled with irrelevant companies because they failed to change, because they failed to make the move gitu ya. Nah kalau kami terus saja tadi ingin bisa melayani nasabah kami lebih lama lagi, dan cara kami untuk bisa melakukan tersebut adalah tadi ya, memiliki kepekaan terhadap zaman tadi ya. Bahasanya mungkin begitu, tapi mendengarkan nasabah, mendengarkan apa kata konsumen, rasanya itu akan menjadi kunci kami tetap relevan untuk setidaknya tadi 127 tahun ke depan lagi gitu. Oke, amin ya. Amin. Ya Pak, hopefully gitu. Amin. Nah, ini terakhir nih, kiat-kiat buat millennials dan Gen Z nih. Ada nggak dari Pak Argo sendiri kiat-kiat tertentu gitu bagi para millennials dan Gen Z agar selalu melek dengan teknologi di era digitalisasi, Pak? Oke. Ya, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan gitu ya. Saya rasa kita sebut millennials dan Gen Z adalah generasi yang sebetulnya sudah jauh lebih adapt dalam teknologi gitu ya. Kita bahkan mungkin dari zaman saya kecil gitu, kalau sering saya ingat gitu, bapak saya itu kalau apa-apa gitu, kalau udah barang-barang terkait dengan teknologi segala macam masih masrahkan ke anaknya gitu, ke saya gitu kan. Karena apa? Karena beliau kadang udah nggak mau mikir lah gitu, kalau gitu ya. Nah, saya rasa ini akan sama dan resonate dengan teman-teman milenial dan Gen Z adalah bahwa sebetulnya kita punya bekal yang lebih lengkap, lebih matang untuk sisi teknologi. Nah, kalau kita ingin menjaga relevansi kita terhadap teknologi itu adalah dia tetap tadi ya, stay abreast of newest updates lah. Saya rasa perkembangan teknologi kan demikian cepat ya Mbak, dan alhamdulillah juga, tapi sarana-sarana kita untuk bisa mengetahui hal itu tersebut ada banyak, ada media di mana IDN media juga salah satu diantaranya gitu kan, tapi juga ada sosial media, ada juga komunitas dan segala macam. Nah, saya rasa kalau kita tetap membuka mata, membuka telinga terhadap perubahan-perubahan semacam ini, rasanya kita akan bisa lebih baik gitu, bisa lebih tahu lah di luar sana terjadi apa sih, dan kemudian ya tadi kita bisa melakukan sesuatu. Harapannya tidak hanya
bukan hanya karena kita tahu teknologi kemudian kita udah gitu aja gitu, tapi harapannya adalah juga kita bisa berperan lebih gitu kan, karena kita tahu lebih banyak maka tanggung jawabnya lebih tinggi untuk kita untuk bisa ikut berkontribusi satu, dan juga mungkin melibatkan diri kita terhadap hal-hal yang produktif, alih-alih cuma tidak menjadi konsumen saja tapi juga menjadi produsen terhadap hal-hal yang terkait dengan teknologi gitu mungkin Mbak Laras. Oke, baik Pak Argo, ini such an insightful banget nih. Siang ini diisi dengan banyak insight-insight baru gitu ya, yang tentunya bermanfaat bagi Sobat Milenial dan Gen Z nih. Terima kasih banyak Pak Argo atas sharing-sharing hari ini. Sukses terus untuk BRI Sukses dan juga untuk Pak Argo. Mbak Laras. Terima kasih. Baik, Sobat Milenial, itu tadi sharing-sharing bersama Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, yakni Pak Argo M. Nugroho, dalam Suara Milenial siang ini bersama saya Larsati. Untuk itu, saya dan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Sobat Milenial semua. Thank you banget udah nonton Suara Milenial hari ini. Sampai ketemu di Suara Milenial episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, stay healthy.